Imam Syafi'i rahimahullah sebagai contoh, dan beliau adalah inspirasi kampus kita. Kampus ini dinamakan dengan Imam Syafi'i sengaja, bukan faktor kebetulan, bukan seperti yang sering dibaca di medsos. Banyak mengatakan itu adalah kamuflase Wahabi menggunakan nama Syafi'i padahal tidak bermadzhab. Saya bukan seperti itu. Ini adalah sebuah hasil kajian matang bahwa Imam Syafi'i itu adalah satu figur yang mempertemukan persilangan arus keilmuan yang ada zaman dulu. Zaman dulu di kalangan ulama ada dua arus besar yang saling bertabrakan. Arusnya muhaddithin, ahlul hadis, yang tokoh seniornya adalah Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, dan Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, serta yang lainnya. Yang mereka menjadikan teks hadis, teks dalil itu sebagai sumber utama. Mereka dalam satu level tidak berani keluar dari teks hadis, atau yang sering kita dengar di bahasa sekarang namanya tekstual mereka. Walaupun bukan zahiri, tapi arah tekstualnya lebih dominan dibanding kontekstual. Di sisi lain, ada arus besar, arusnya fuqaha, yaitu Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Dari alur murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu serta seterusnya, Ibrahim an-Nakhai, dan kemudian sampai kepada Imam Abu Hanifah. Mereka selalu mengedepankan kontekstual. Dua arus ini berbenturan, saling mencibirkan, saling membuli. Jadi bully membuli itu adalah biasa. Maka datanglah seorang figur yang bisa mempertemukan. Bahkan dua arus yang semula bertabrakan oleh Imam Syafi'i dipertemukan sehingga saling melengkapi menjadi satu arus baru. Sehingga tidak lagi benturan tekstual dan kontekstual. Dulu Imam Ahmad sampai mengatakan, kanat majalisuna li ashabi Abi Hanifah. Kalau sudah di forum, ada forum diskusi, maka murid-murid Abu Hanifah tidak terkalahkan. Karena mereka dengan kemampuan retorika analisanya, dengan mudah membalikkan dalil yang digunakan oleh arus kelompok muhaddithin, sehingga akhirnya mereka hanya bisa termenung. Oh, hanya ujungnya. Hatta ja'ana Syafi'i katanya. Sampai ketika Imam Syafi'i datang, balance. Karena ternyata dua arus ini bisa disandingkan. Kita sadar Jember adalah salah satu basis massa paling kuat dari siapa? Ayo berani ngomong? Ngomong aja tidak berani Pak Rizky. Dari NO. Kenapa takut? Sampaikan aja. Kita sadar kok sejak belum kita mau mendirikan STD itu sadar bahwa sini adalah basis massa, bahkan termasuk yang paling solid, paling militan dari masyarakat NO. Sedangkan kita identik dengan Wahabi, ya kan? Antum mau ngomong apa saja, pokoknya antum tuh Wahabi titik. Indikasinya apa? Ndak tahlilan, ndak kunut, ndak peringatan maulid, ya kan? Wahabi sudah. Kalau ndak maulid sudah tidak kunut, tidak tahlilan, peringatan kematian macam-macam, yang wali, yang orang tua kakek nenek, ndak ada, berarti sudah otomatis Wahabi. Nah, kita hidup di sini. Bahkan merintis kampus tuh di sini, bukan di tempat lain. Sengaja, bukan kebetulan. Kita tidak terdampar naik perahu seperti zaman dulu, naik perahu, perahunya pecah, terdampar di Jember. Enggak, kita sengaja datang ke Jember dengan membawa nama Imam Syafi'i. Dan ini kita sampaikan secara terbuka sejak awal berdiri, bahwa Imam Syafi'i adalah pertemuan dua arus. Kita ingin menghidupkan kembali itu sosok dan keteladanan Imam Syafi'i yang mampu menggabungkan dua arus yang sudah terlanjur mengkristal, sama-sama keras. NO dengan ke-NO-nya, dengan latar belakang tahlil, kunut, dan macam-macamnya, dengan arus yang dulu dimotori seperti Muhammadiyah. Mereka Muhammadiyah juga dijuluki Wahabi juga, ya kan? Sama, walaupun akhirnya terjadi naturalisasi. Tapi apakah bisa bersanding? Tidak. Kalau Id saja ribut terus, ya kan? Konfrontasi terus terulang di setiap Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Walaupun kemudian tokoh-tokohnya kemudian berusaha menetralisir, melunakkan kembali. Tapi tetap, bisakah mereka sholat bareng, puasa bareng? Tidak. Imam Syafi'i hadir kembali dalam bentuk sebuah kampus. Dalam sebuah kampus, bukan lagi per orang. Karena memang kapasitas kita jauh dari Imam Syafi'i. Hadir untuk mempertemukan dua arus ini menjadi sebuah warna baru. Makanya kalau sudah di istilah Imam Syafi'i, di kalangan Salafi lain tidak diterima. Ini kelihatan ini Syafi'i Jember nih. Karena sudah beda warnanya, ya. Di NO juga tidak sepenuhnya bisa diterima. Ini tetap golongannya Wahabi. Tetapi suatu saat pernah ditanya di sini, kok bisa Wahabi hidup di tengahnya NO? Itu muncul pertanyaan dari seorang profesor Unpad bertanya, Pak, kok bisa kalian ini kan Wahabi hidup di tengahnya hijau, katanya. Pak, nggak usah pakai bahasa hijau, Pak. NO gitu, lebih vulgar, saya bilang gitu ya.